Assalamualaikum, nama saya Herlin. Saya akan melakukan simulasi pembelajaran di SD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak kelas 4 semuanya. Apa kabar kalian hari ini? Semoga semuanya tetap sehat dan semangat belajar. Anak-anak, siapa yang tidak hadir hari ini? Hadir semua ya? Bagus. Hari ini Ibu Herlin akan menemani belajar kalian pada tema 1, subtema 2, pembelajaran 1. Anak-anak, sebelum kita memulai pelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Tujuan pembelajaran kita hari ini, yang pertama, setelah membaca, kalian dapat mengidentifikasi gagasan pokok dan gagasan pendukung pada teks tulis dengan mandiri. Yang kedua, setelah percobaan, kalian dapat menjelaskan proses terjadinya bunyi dari sumber bunyi hingga ke indera pendengaran kita. Yang ketiga, setelah diskusi dan membaca, kalian dapat menjelaskan pengalaman sikap toleransi dan kerjasama dengan teman yang berbeda agama. Sebelumnya, kalian sudah banyak belajar tentang keanekaragaman bangsa Indonesia. Sekarang, kita akan belajar menjalin kebersamaan dalam keberagaman agama. Tahukah kalian, ada berapa agama yang diakui oleh pemerintahan di Indonesia? Tepat sekali. Ada 6 ya anak-anak. Ada agama Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Sekarang kalian buka buku siswa pada halaman 75 sampai 76. Di sini ada bacaan yang berjudul Bekerja Sama dalam Keberagaman. Silakan kalian baca teks tersebut. Sebuah bacaan itu terdiri dari beberapa paragraf. Dalam teks tersebut tadi, itu terdiri dari 3 paragraf ya anak-anak. Jadi, setiap paragraf itu pasti mengandung gagasan pokok dan gagasan pendukung. Gagasan pokok adalah ide utama bacaan atau kalimat inti atau pokok paragraf. Sedangkan gagasan pendukung itu adalah uraian atau tambahan informasi yang mendukung gagasan pokok. Nah, anak-anak, silakan kalian temukan gagasan pokok dan gagasan pendukung pada paragraf tersebut. Lalu, kalian tulis pada diagram yang sudah disediakan. Kemudian, diskusikan dengan temanmu diagram yang telah kamu hasilkan. Hari ini kita akan belajar tentang bunyi dan indera pendengaran. Kita memiliki indera pendengaran yaitu telinga. Tahukah kalian apa saja fungsi dari bagian indera pendengaran kita? Dan bagaimana telinga kita dapat mendengar? Mari kita membuktikannya dengan melakukan sebuah percobaan. Setelah kalian melakukan percobaan, buatlah laporan dari salah satu percobaan yang telah kalian lakukan. Beragam bunyi itu berasal dari benda yang bergetar. Getaran dari suatu benda akan mengakibatkan udara di sekitarnya bergetar. Getaran tersebut menimbulkan gelombang bunyi di udara. Benda-benda yang bergetar dan menghasilkan bunyi itu disebut dengan sumber bunyi. Bunyi kemudian merambat melalui udara dan ditangkap oleh telinga kita. Kita wajib bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena telah menciptakan organ tubuh kita dengan sangat sempurna. Salah satunya adalah indera pendengaran. Dengan indera pendengaran, kita dapat mendengar berbagai suara. Misalnya, seperti suara kicauan burung, suara air mengalir, dan juga suara musik, atau masih banyak lagi yang lainnya. Anak-anak, ini adalah bagian organ-organ telinga. Awalnya,
telinga itu mendengarkan gelombang suara masuk ke dalam daun telinga. Nah, ini adalah daun telinga ya anak-anak. Kemudian suara itu tadi masuk ke dalam saluran telinga. Suara semakin masuk dalam saluran telinga menggetarkan gendang telinga. Ini gendang telinga ya anak-anak. Nah, di bagian telinga tengah itu ada tulang-tulang pendengaran dan rumah siput, serta ada saraf pendengaran pada bagian telinga dalam. Getaran dari gendang telinga menjadi lebih besar di bagian telinga tengah. Dari saraf pendengaran itu akan disampaikan menuju ke otak kita yang kemudian dapat menerjemahkan jenis dari bunyi tersebut. Nah, begitulah tadi cara kerja tubuh kita menangkap suara atau bunyi melalui telinga kita. Jadi, anak-anak sekarang sudah tahu ya bagaimana proses terjadinya bunyi itu bisa kita dengar. Nah, tugas kalian sekarang adalah menceritakan pengalaman kalian ketika kalian pernah mengalami gangguan pendengaran. Silakan kalian tulis di buku tugas kalian. Anak-anak, tahukah kalian bentuk perilaku toleransi seperti apa antar umat beragama? Siapa yang tahu? Ya, betul sekali. Yang pertama, menghormati agama yang dianut oleh orang lain. Yang kedua, ayo, siapa yang bisa jawab? Tepat sekali. Yang kedua, tidak memaksakan keyakinan kepada orang lain. Dan yang ketiga, bersikap toleransi terhadap keyakinan yang berbeda. Dan yang keempat, melaksanakan ajaran agama dengan baik. Sekarang kalian buka halaman 83. Di sana ada teks yang berjudul Belajar dari Cerita. Silakan kalian pahami teks tersebut, kemudian kalian diskusikan isi teks tersebut bersama dengan teman kalian. Tahukah anak-anak, agama apa saja yang diakui oleh pemerintah di Indonesia? Ada 6. Agama Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Semua masyarakat Indonesia tentu meyakini salah satu agama atau kepercayaan tersebut. Nah, untuk itu diperlukan toleransi beragama di lingkungan masyarakat agar tercipta kerukunan antar umat beragama. Baik anak-anak, dari pembelajaran kita hari ini, maka dapat kita simpulkan bahwa menjaga indera pendengaran kita itu sangat penting. Kita harus bisa merawatnya dengan baik. Kemudian, kita harus memiliki toleransi antar umat beragama agar kita tetap bisa menjaga Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang berarti bahwa meskipun kita berbeda-beda, tetapi tetap satu. Coba sekarang anak-anak jawab pertanyaan dari ibu. Yang pertama, bagaimanakah sikapmu jika temanmu yang berbeda agama sedang tertimpa musibah? Yang kedua, berikanlah contoh toleransi dalam umat beragama di lingkungan sekitarmu. Oke anak-anak, sekian pembelajaran kita hari ini. Banyak kurangnya ibu mohon maaf. Tetap semangat belajar, jangan lupa jaga kesehatan. Semoga mendapatkan kemudahan dari Allah serta mendapatkan ilmu yang bermanfaat bagi dunia dan akhirat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.